Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Lestari Ningrum, NIM 18625707179, kelas afirmasi 3, program studi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tugas metode penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Supriyadi STP MPD dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran dengan Metode Qiraati untuk Anak TKB di TKIT Ar-Rahmah Ambarawa. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tidak terkecuali anak usia dini. Oleh karena itu, menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama anak. Hal tersebut merupakan kebutuhan rohani anak yang sama pentingnya dengan kebutuhan jasmaninya. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang kekal. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Keutamaan membacanya sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Identifikasi masalah. Belum semua guru memahami dan menerapkan langkah-langkah metode qiraati secara benar. 2. Anak memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda, sementara pendekatan klasikal sering digunakan. Kurangnya pengawasan pada proses kenaikan jilid, sehingga penilaian belum selalu objektif. Fasilitas dan media pembelajaran qiraati, peraga klasikal dan kartu huruf belum digunakan secara maksimal. Kegiatan evaluasi dan tasghih guru belum maksimal. 6. Kegiatan pembinaan guru di lembaga juga belum maksimal. Analisis permasalahan. Metode qiraati sejatinya sangat efektif bila diterapkan sesuai prosedur dan oleh pengajar yang kompeten. Namun kenyataannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala. 1. Faktor guru. Banyak guru belum mengikuti pembinaan resmi qiraati sehingga pendekatan yang digunakan kurang konsisten dengan standar qiraati. 2. Faktor siswa. Perbedaan usia dan kemampuan dasar mengenal huruf hijaiyah menimbulkan kesenjangan hasil belajar. 3. Faktor manajemen lembaga. Masih ada rasa kasihan pada anak ketika eptak, sehingga anak naik jilid tanpa kompeten yang cukup karena belum sesuai dengan standar EPTA yang telah ditentukan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan metode qiraati dalam pembelajaran membaca Al-Quran kelompok B di TKIT Ar-Rahmah Ambarawa. 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan metode qiraati? 3. Bagaimana efektivitas metode qiraati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik? Yang keempat, bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala penerapan metode qiraati di lapangan? Bab 2. Kajian teori. 1. Teori membaca. Membaca awal adalah aktivitas melafal huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan mengarahkan kepada tindakan melalui pengamatan dan mengingat-ingat. 2. Teori Al-Quran. Kata Al-Quran menurut Hamid pada hakikatnya berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Hamid menambahkan bahwa kata Quran dan qiraah berarti menghimpun dan mengumpulkan sebagian huruf-huruf hijaiyah dan kata-kata yang satu dengan kata yang lainnya. 3. Teori konsentrasi. Faktor lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan membaca Al-Quran anak adalah kemampuan anak dalam memusatkan perhatian di setiap pembelajaran.
Ketika membacanya dalam keadaan suci dan bersih, disunahkan di tempat yang bersih, menghadap kiblat, membaca ta'awudz, membaca basmalah di setiap awal surat kecuali di surat At-Taubah. Yang keenam, membaca dengan tartil. Teori belajar. Belajar adalah sebagai suatu proses di mana seorang berubah perilakunya akibat pengalaman. Gegna 1985. Pengalaman dapat diperoleh melalui proses belajar dengan mengamati, melakukan, memikirkan, dan merefleksikan. Kajian pustaka. Definisi dan sejarah qiraati. Banyak ditemukan metode pembelajaran membaca Al-Quran, mulai dari Al-Baghdadi, qiraati, Al-Barqi, Iqra, Insani, Tartila, dan lainnya yang dapat mempermudah pembelajaran membaca qiraati dengan cepat. Cepat yang dimaksud yaitu tepat membaca huruf Al-Quran dengan menggunakan metode qiraati. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran qiraati. Seperti uraian sebelumnya, metode qiraati merupakan bagian dari metode sintesis, khususnya yang terkait erat dengan sistem fenomena. Suparti 2004. Metode qiraati dalam pembelajaran dimulai dengan pengenalan lambang atau bunyi huruf pada anak. Selanjutnya dengan merangkai kata menjadi kalimat sehingga dapat dengan lancar membaca Al-Quran. Prinsip-prinsip dasar metode qiraati. 1. Praktis dan sederhana, artinya tanpa dieja. Cukup dibaca aba, jadi tidak diuraikan menjadi alif fathah a, ba fathah ba, bukan seperti itu. Jadi langsung dibaca aba. Sedikit demi sedikit, pembelajaran dengan menggunakan metode qiraati dilakukan dengan santai dan tidak tergesa-gesa untuk melanjutkan pada bagian lain. Mereka dapat diperkenankan untuk menambah materi pada pembelajaran berikutnya bila sudah bisa membaca dengan lancar dan bertajwid. Membimbing dan arahan. Seorang anak cukup mengulangi berkali-kali contoh di atas pada setiap bab, tidak menuntut membaca pada bagian latihan bawahnya, sehingga anak mampu membaca sendiri setiap bab yang telah diajarkan. Metode ini menjadikan anak-anak betul paham dengan pelajaran yang dihafalkan. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Memberi rangsangan untuk saling berpacu. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa mengajarkan membaca Al-Quran dengan metode qiraati kepada anak tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan cara keras, sehingga daya nalar kreativitas akan mati. Anak belajar membaca Al-Quran karena termotivasi oleh kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Waspada. Waspada dengan membaca bacaan yang salah. Lupa menjadi sebuah kebiasaan bagi setiap orang, apalagi anak yang sedang belajar. Maka dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati, lupa bukan sesuatu hal yang perlu dirisaukan dan bukan bahkan dianggap remeh. Kebiasaan lupa maupun kebiasaan yang harus diingatkan tidak kemudian dibiarkan, sehingga menyebabkan kebiasaan selalu salah dalam membaca. Supaya kebiasaan salah tidak berkelanjutan dalam proses pembelajaran, maka perlu diantisipasi dengan mewaspadainya. Jangan sampai membiarkan anak membaca salah, menegur langsung, tidak menunggu waktu sampai akhir bacaan. Kelebihan buku qiraati jilid 4, jilid 1 sampai 4. 1. Sistematis. 2. Pemindahan halaman pada setiap jilid harus sesuai dengan amanah. Sekalipun satu kalimat salah, belum dapat pindah halaman berikutnya. Yang C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan proses alur pikir dalam melakukan penelitian. Fenomena di lapangan membuktikan bahwa pembelajaran Al-Quran di tingkat anak-anak belum sepenuhnya optimal dan maksimal. Hal ini membuktikan dengan proses pembelajaran Al-Quran yang relatif lama, dirasa sulit oleh anak, dan mungkin anak merasa bosan dan jenuh. Perlu adanya inovasi dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode yang menarik dan menyenangkan. Salah satu metode tersebut adalah metode qiraati. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Margono 2010.
67. Berdasarkan tujuan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran kelompok TKB di TKIT Ar-Rahmah Ambarawa dapat ditingkatkan melalui pembelajaran metode qiraati, baik dari aspek ketepatan makhraj, kelancaran maupun penerapan hukum tajwid secara tepat. Bab 3. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksud untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara alami melalui pengumpulan data dengan instrumen kunci peneliti sendiri. Sehingga penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, suatu bentuk kajian reflektif oleh pelaku tindakan, dan penelitian tindakan kelas dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar membaca Al-Quran pada anak usia 5-6 tahun. Lokasi waktu penelitian. Materi yang akan diteliti adalah kemampuan anak membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Tempat dan waktu penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelompok B TKIT Ar-Rahmah Ambarawa yang berlokasi di Jalan Rejoso, RT 2 RW 3 Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 17 November sampai 20 November 2025. Subjek penelitian dalam penentuan metode pembelajaran Al-Quran, penulis menggunakan metode qiraati dengan alasan karena metode ini mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan adalah interaktif dan komunikatif. Dari pertimbangan itu, mudah-mudahan cocok untuk anak di TKIT Ar-Rahmah. Selain mudah untuk meningkatkan inovasi pembelajaran, juga bisa dijadikan acuan bagi para pengajar, khususnya di TKIT Ar-Rahmah Ambarawa dan lembaga pendidikan lain yang ada di Ambarawa. Penelitian ini dilakukan di kelompok B TKIT Ar-Rahmah Ambarawa dengan jumlah 18 siswa anak, 10 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan dari tanggal 17 November sampai 20 November. Adapun rincian penelitian dijelaskan sebagai berikut. Siklus 1, langkah-langkah besar dari siklus 1 dimulai perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Perencanaan meninjau kembali rancangan pembelajaran yang telah disiapkan, alat dan bahan. B. Rencana harus menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode qiraati, media dan alat untuk alur pelaksanaan pembelajaran dengan metode qiraati. Pelaksanaan yang A, guru menjelaskan kepada anak tentang kegiatan main membaca Al-Quran dengan klasikal atau membaca bersama menggunakan kartu peraga guru. Guru mengambil satu kartu huruf kemudian dibaca bersama. Kemudian guru mengambil satu huruf lagi sampai kartu ketiga. Kemudian anak membaca satu rangkaian kata yang terdiri 3 huruf. C. Kemudian guru membagi kartu huruf untuk anak. Guru meminta anak untuk mengambil satu demi satu kartu huruf terdiri dari 3 huruf, kemudian dibaca bersama. Guru melakukan tes individual dengan cara meminta anak untuk membacanya satu persatu. Pengamatan. Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tentang keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan main, pemahaman anak, dan hasil evaluasi dengan mencatat keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran yang belum sesuai dengan harapan peneliti. Refleksi, guru menganalisis, selanjutnya memberi refleksi mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu diperbaiki untuk siklus kedua nantinya. Membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus, keaktifan dan kefahaman tingkat tinggi. Siklus yang pertama, keaktifan dan kefahaman tingkat tinggi 5 anak, sedang 7 anak, rendah 6 anak. Siklus kedua. Perencanaan meninjau kembali rencana yang disiapkan untuk siklus kedua dengan melakukan revisi sesuai hasil refleksi siklus pertama. Pelaksanaan,
guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Adapun langkah-langkah membaca Al-Quran dengan metode qiraati pada siklus 2 ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Guru menjelaskan kepada anak tentang kegiatan main membaca Al-Quran dengan klasikal membaca bersama. Guru membaca pokok bahasan yang ada di atas sendiri, kemudian anak menirukan, setelah itu anak membaca sendiri secara bersama-sama. Guru melakukan tes individual dengan cara meminta anak untuk membacanya satu persatu. Pengamatan. Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tentang keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan main, pemahaman anak, dan hasil evaluasi. Dengan mencatat keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran yang belum sesuai dengan harapan peneliti. Refleksi pada siklus kedua ini dilakukan untuk menyempurnakan model pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati yang diharapkan dapat memudahkan anak untuk belajar membaca Al-Quran dan menumbuhkan keaktifan anak ketika membaca peraga kartu dan membaca klasikal. Pada siklus 2 ini dapat diperoleh data keaktifan dan kefahaman anak tinggi 7 anak, sedang 8 anak, rendah 3 anak. Bab 4 data hasil penelitian, pembahasan, analisis data atau hasil pengolahan data. Mengidentifikasi masalah yang muncul dari pelaksanaan pembelajaran siklus 1. Masih ada anak yang kesulitan membedakan huruf tunggal yang makrotnya bersama. Anak masih kesulitan membaca pendek. Menganalisis dan merumuskan masalah. Menganalisis masalah yang muncul dari pembelajaran siklus 1 adalah hasil masih banyak anak yang bermain sendiri, anak masih sulit mengenal rangkaian huruf yang dibaca pada peraga kartu huruf, anak masih kesulitan mengenal huruf hijaiyah yang beralfat fathah. Salah satu penyebabnya adalah anak masih belum konsentrasi. Merumuskan masalah, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui metode qiraati di TKIT Aroma Ambarawa. Menyusun hipotesis tindakan. Berdasarkan kegiatan pada siklus 1, anak-anak belum maksimal dalam mengenal huruf yang berharokat fathah dan masih belum bisa membaca pendek. Dan anak masih belum bisa konsentrasi. Dari 18 anak, 8 laki-laki dan 10 perempuan. 5 anak sudah mampu mengenal dan aktif, 7 anak sudah mengenal tapi membacanya masih sering panjang, 6 anak masih kesulitan. Menyusun skenario perbaikan pembelajaran dengan aspek yang diamati. Tujuan perbaikan adalah untuk meningkatkan pemahaman anak tentang huruf hijaiyah dan membaca pendek agar anak bisa membaca awal Al-Quran. Untuk anak kelompok B di TKIT Aroma Ambarawa, maka akan dilakukan perbaikan di siklus 2. Refleksi pada siklus 2 dilakukan untuk melakukan penyempurnaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Metode qiraati diharapkan dapat memudahkan anak untuk mengenal huruf hijaiyah dan belajar membaca awal. Berdasarkan kegiatan pada siklus 2, alhamdulillah anak-anak sudah maksimal dalam mengenal huruf yang berharokat fathah dan sudah bisa membaca pendek. Dan anak sudah bisa konsentrasi. Dalam 18 anak, 8 laki-laki dan 10 perempuan, 7 anak sudah mampu mengenal huruf hijaiyah dan aktif serta bisa membaca cepat. 8 anak sudah bisa mengenal huruf hijaiyah dan aktif, tapi dalam membaca kadang masih perlu diingatkan lagi. 3 anak masih perlu motivasi lagi. Kesimpulannya, dengan metode qiraati dapat meningkatkan kemampuan anak dalam belajar membaca Al-Quran. Rekapitulasi variabel keaktifan dalam pemahaman belajar membaca Al-Quran, metode qiraati, siklus 1 dan siklus 2. Keaktifan dan pemahaman tinggi, siklus 1 5, siklus 2 7. Keaktifan dan pemahaman sedang, siklus 1 7, siklus 2 8. Keaktifan dan pemahaman rendah, siklus 1 6, siklus 2 3. Dari tabel di atas diperoleh data keaktifan dan pemahaman belajar membaca Al-Quran dengan metode qiraati yang sudah saya bacakan di atas. Penutup.
Bab 5 penutup. Kesimpulan, secara keseluruhan kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran Al-Quran metode qiraati berpengaruh terhadap kemampuan membaca awal Al-Quran anak usia 5-6 tahun di TKIT Ar-Rahmah Ambarawa. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian ini serta berbagai upaya yang dapat ditempuh sebagai langkah perbaikan sebagai berikut. Merujuk pada kesimpulan penelitian ini terbukti bahwa kemampuan membaca awal Al-Quran anak taman kanak-kanak menggunakan metode qiraati secara signifikan memiliki kemampuan membaca awal Al-Quran lebih tinggi. Untuk meningkatkan hasil kemampuan membaca awal Al-Quran bagi anak taman kanak-kanak kelompok B usia 5-6, sebaiknya pembelajaran Al-Quran menggunakan metode qiraati. Dalam rangka pengembangan potensi anak tersebut perlu dilakukan berbagai upaya yang berhubungan langsung dengan potensi anak, seperti mengidentifikasi kemampuan awal, mengenal bakat dan minat, serta pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil penelitian ini memaparkan tentang efektivitas metode qiraati dalam pembelajaran Al-Quran, sehingga kemampuan anak lebih optimal. Diperlukan analisis yang menyeluruh, perencanaan dan pengembangan pembelajaran di taman kanak-kanak, khususnya dalam perencanaan dan pengembangan pembelajaran di taman kanak-kanak. Metode pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati dapat meningkatkan hasil kemampuan membaca awal Al-Quran. Pencapaian hasil kemampuan membaca awal Al-Quran dapat ditingkatkan dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. KBM pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati melakukan classical teaching dan individual teaching. Evaluasi kemampuan membaca Al-Quran. Metode qiraati lebih efektif dan dalam meningkatkan kemampuan membaca awal Al-Quran kelompok B TKIT Ar-Rahmah Ambarawa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan awal membaca Al-Quran pada TKB perlu dicarikan hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu kemampuan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan tingkat konsentrasi belajar anak. Demikian pemaparan dari saya tentang upaya meningkatkan kemampuan awal membaca Al-Quran dengan metode qiraati di TKB TKIT Ar-Rahmah Ambarawa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membacanya dalam keadaan suci dan bersih, disunahkan di tempat yang bersih, menghadap kiblat, membaca ta'awud, membaca basmalah di setiap awal surat kecuali di surat At-Taubah. Yang keenam, membaca dengan tartil. Teori belajar. Belajar adalah sebagai suatu proses di mana seorang berubah perilakunya akibat pengalaman. Gekna 1985. Pengalaman dapat diperoleh melalui proses belajar dengan mengamati, melakukan, memikirkan, dan merefleksikan. Kajian pustaka. Definisi dan sejarah qiraati. Banyak ditemukan metode pembelajaran membaca Al-Quran, mulai dari Al-Baghdadi, qiraati, Al-Barqi, Iqra, Insani, Tartila, dan lainnya yang dapat mempermudah pembelajaran membaca qiraati dengan cepat. Cepat yang dimaksud yaitu tepat membaca huruf Al-Quran dengan menggunakan metode qiraati. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran qiraati. Seperti uraian sebelumnya, metode qiraati merupakan bagian dari metode sintesis, khususnya yang terkait erat dengan sistem fenomena. Suparti 2004. Metode qiraati dalam pembelajaran dimulai dengan pengenalan lambang atau bunyi huruf pada anak. Selanjutnya dengan merangkai kata menjadi kalimat sehingga dapat dengan lancar membaca Al-Quran. Prinsip-prinsip dasar metode qiraati. 1. Praktis dan sederhana, artinya tanpa dieja. Cukup dibaca aba. Jadi tidak diuraikan menjadi alif fathah a, ba fathah ba, bukan seperti itu. Jadi langsung dibaca aba. Sedikit demi sedikit, pembelajaran dengan menggunakan metode qiraati dilakukan dengan santai dan tidak tergesa-gesa untuk melanjutkan pada bagian lain. Mereka dapat diperkenankan untuk menambah materi pada pembelajaran berikutnya bila sudah bisa membaca dengan lancar dan bertajwid. Membimbing dan arahan.
Seorang anak cukup mengulangi berkali-kali contoh di atas pada setiap bab, tidak menuntut membaca pada bagian latihan bawahnya, sehingga anak mampu membaca sendiri setiap bab yang telah diajarkan. Metode ini menjadikan anak-anak betul paham dengan pelajaran yang dihafalkan. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Memberi rangsangan untuk saling berpacu. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa mengajarkan membaca Al-Quran dengan metode qiraati kepada anak tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan cara keras, sehingga daya nalar kreativitas akan mati. Anak belajar membaca Al-Quran karena termotivasi oleh kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Waspada. Waspada dengan membaca bacaan yang salah. Lupa menjadi sebuah kebiasaan bagi setiap orang, apalagi anak yang sedang belajar. Maka dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati, lupa bukan sesuatu hal yang perlu dirisaukan dan bukan bahkan dianggap remeh. Kebiasaan lupa maupun kebiasaan yang harus diingatkan tidak kemudian dibiarkan, sehingga menyebabkan kebiasaan selalu salah dalam membaca. Supaya kebiasaan salah tidak berkelanjutan dalam proses pembelajaran, maka perlu diantisipasi dengan mewaspadainya. Jangan sampai membiarkan anak membaca salah, menegur langsung, tidak menunggu waktu sampai akhir bacaan. Kelebihan buku qiraati jilid 4, jilid 1 sampai 4. 1. Sistematis. 2. Pemindahan halaman pada setiap jilid harus sesuai dengan amanah. Sekalipun satu kalimat salah, belum dapat pindah halaman berikutnya. Yang C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan proses alur pikir dalam melakukan penelitian. Fenomena di lapangan membuktikan bahwa pembelajaran Al-Quran di tingkat anak-anak belum sepenuhnya optimal dan maksimal. Hal ini membuktikan dengan proses pembelajaran Al-Quran yang relatif lama, dirasa sulit oleh anak, dan mungkin anak merasa bosan dan jenuh. Perlu adanya inovasi dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode yang menarik dan menyenangkan. Salah satu metode tersebut adalah metode qiraati. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Margono 2010 67. Berdasarkan tujuan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran kelompok TKB di TKIT Ar-Rahmah Ambarawa. Dapat ditingkatkan melalui pembelajaran metode qiraati, baik dari aspek ketepatan makhraj, kelancaran, maupun penerapan hukum tajwid secara tepat. Bab 3. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksud untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara alami melalui pengumpulan data dengan instrumen kunci peneliti sendiri. Sehingga penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Suatu bentuk kajian relatif, reflektif oleh pelaku tindakan dan penelitian tindakan kelas dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar membaca Al-Quran pada anak usia 5-6 tahun. Lokasi waktu penelitian. Materi yang akan diteliti adalah kemampuan anak membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Tempat dan waktu penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelompok B TKIT Ar-Rahmah Ambarawa yang berlokasi di Jalan Rejoso, RT 2 RW 3 Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 17 November sampai 20 November 2020. Subjek penelitian dalam penentuan metode pembelajaran Al-Quran, penulis menggunakan metode qiraati dengan alasan karena metode ini mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan adalah interaktif dan komunikatif. Dari pertimbangan itu, mudah-mudahan cocok untuk anak di TKIT Ar-Rahmah.
Selain mudah untuk meningkatkan inovasi pembelajaran, juga bisa dijadikan acuan bagi para pengajar, khususnya di TKIT Aroma Ambarawa dan lembaga pendidikan lain yang ada di Ambarawa. Penelitian ini dilakukan di kelompok B TKIT Aroma Ambarawa dengan jumlah 18 siswa anak, 10 anak perempuan, dan 8 anak laki-laki. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan dari tanggal 17 November sampai 20 November. Adapun rincian penelitian dijelaskan sebagai berikut. Siklus 1, langkah-langkah besar dari siklus 1 dimulai perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Perencanaan meninjau kembali rancangan pembelajaran yang telah disiapkan, alat dan bahan. B. Rencana harus menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode qiraati, media dan alat untuk alur pelaksanaan pembelajaran ke metode qiraati. Pelaksanaan yang A. Guru menjelaskan kepada anak tentang kegiatan main membaca Al-Quran dengan klasikal atau membaca bersama menggunakan kartu peraga guru. Guru mengambil satu kartu huruf kemudian dibaca bersama. Kemudian guru mengambil satu huruf lagi sampai kartu ketiga. Kemudian anak membaca satu rangkaian kata yang terdiri 3 huruf. C. Kemudian guru membagi kartu huruf untuk anak. Guru meminta anak untuk mengambil satu demi satu kartu huruf terdiri dari 3 huruf, kemudian dibaca bersama. Guru melakukan tes individual dengan cara meminta anak untuk membacanya satu persatu. Pengamatan. Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tentang keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan main, pemahaman anak, dan hasil evaluasi dengan mencatat keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran yang belum sesuai dengan harapan peneliti. Refleksi, guru menganalisis, selanjutnya memberi refleksi mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu diperbaiki untuk siklus kedua nantinya. Membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus, keaktifan dan kefahaman tingkat tinggi. Siklusnya siklus yang pertama, keaktifan dan kefahaman tingkat tinggi 5 anak, sedang 7 anak, rendah 6 anak. Siklus kedua. Perencanaan meninjau kembali rencana yang Perencanaan meninjau kembali rencana yang disiapkan untuk siklus kedua dengan melakukan revisi sesuai hasil refleksi siklus pertama. Pelaksanaan, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Adapun langkah-langkah membaca Al-Quran dengan metode qiraati pada siklus 2 ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Guru menjelaskan kepada anak tentang kegiatan main membaca Al-Quran dengan klasikal membaca bersama. Guru membaca pokok bahasan yang ada di atas sendiri, kemudian anak menirukan, setelah itu anak membaca sendiri secara bersama-sama. Guru melakukan tes individual dengan cara meminta anak untuk membacanya satu persatu. Pengamatan. Guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran untuk mengetahui tentang keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan main, pemahaman anak, dan hasil evaluasi. Dengan mencatat keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran yang belum sesuai dengan harapan peneliti. Refleksi pada siklus kedua ini dilakukan untuk menyempurnakan model pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati yang diharapkan dapat memudahkan anak untuk belajar membaca Al-Quran dan menumbuhkan keaktifan anak ketika membaca peraga kartu dan membaca klasikal. Pada siklus 2 ini dapat diperoleh data keaktifan dan kefahaman anak tinggi 7 anak, sedang 8 anak, rendah 3 anak. Bab 4. Data hasil penelitian, pembahasan, analisis data atau hasil pengolahan data.
Mengidentifikasi masalah yang muncul dari pelaksanaan pembelajaran siklus 1, masih ada anak yang kesulitan membedakan huruf tunggal yang makrotnya hampir sama. Anak masih kesulitan membaca pendek. Menganalisis dan merumuskan masalah. Menganalisis masalah yang muncul dari pembelajaran siklus 1 adalah hasil masih banyak anak yang bermain sendiri, anak masih sulit mengenal rangkaian huruf yang dibaca pada peraga kartu huruf, anak masih kesulitan mengenal huruf hijaiyah yang berakat fathah. Salah satu penyebabnya adalah anak masih belum konsentrasi. Merumuskan masalah, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui metode qiraati di TKIT Ar-Rahmah Am-Bararah. Menyusun hipotesis tindakan. Berdasarkan kegiatan pada siklus 1, anak-anak belum maksimal dalam mengenal huruf yang berharokat fathah dan masih belum bisa membaca pendek. Dan anak masih belum bisa konsentrasi. Dari 18 anak, 8 laki-laki dan 10 perempuan. 5 anak sudah mampu mengenal dan aktif, 7 anak sudah mengenal tapi membacanya masih sering panjang, 6 anak masih selesai. Menyusun skenario perbaikan pembelajaran dengan aspek yang diamati. Tujuan perbaikan adalah untuk meningkatkan pemahaman anak tentang huruf hijaiyah dan membaca pendek agar anak bisa membaca awal Al-Quran. Untuk anak kelompok B di TKIT Ar-Rahmah Am-Bararah, maka akan dilakukan perbaikan di siklus 2. Refleksi pada siklus 2 dilakukan untuk melakukan penyempurnaan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Metode qiraati diharapkan dapat memudahkan anak untuk mengenal huruf hijaiyah dan belajar membaca awal. Berdasarkan kegiatan pada siklus 2, alhamdulillah anak-anak sudah maksimal dalam mengenal huruf yang berharokat fathah dan sudah bisa membaca pendek. Dan anak sudah bisa konsentrasi. Dalam 18 anak, 8 laki-laki dan 10 perempuan, 7 anak sudah mampu mengenal huruf hijaiyah dan aktif serta bisa membaca cepat. 8 anak sudah bisa mengenal huruf hijaiyah dan aktif, tapi dalam membaca kadang masih perlu diingatkan lagi. 3 anak masih perlu motivasi lagi. Kesimpulannya, dengan metode qiraati dapat meningkatkan kemampuan anak dalam belajar membaca Al-Quran. Rekapitulasi variabel keaktifan dalam pemahaman belajar membaca Al-Quran, metode qiraati, siklus 1 dan siklus 2. Keaktifan dan pemahaman tinggi siklus 1 5, siklus 2 7. Keaktifan dan pemahaman sedang siklus 1 7, siklus 2 8. Keaktifan dan pemahaman rendah siklus 1 6, siklus 2 3. Dari tabel di atas diperoleh data keaktifan dan pemahaman belajar membaca Al-Quran dengan metode qiraati yang sudah saya bacakan di atas. Penutup. Bab 5 penutup. Kesimpulan, secara keseluruhan kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran Al-Quran metode qiraati berpengaruh terhadap kemampuan membaca awal Al-Quran anak usia 5-6 tahun di TKIT Ar-Rahmah Am-Bararah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian ini serta berbagai upaya yang dapat ditempuh sebagai langkah perbaikan sebagai berikut. Merujuk pada kesimpulan penelitian ini, terbukti bahwa kemampuan membaca awal Al-Quran anak taman kanak-kanak menggunakan metode qiraati secara signifikan memiliki kemampuan membaca awal Al-Quran lebih tinggi. Untuk meningkatkan hasil kemampuan membaca awal Al-Quran bagi anak taman kanak-kanak kelompok B usia 5-6, sebaiknya pembelajaran Al-Quran menggunakan metode qiraati. Dalam rangka pengembangan potensi anak tersebut perlu dilakukan berbagai upaya yang berhubungan langsung dengan potensi anak, seperti mengidentifikasi kemampuan awal, mengenal bakat dan minat, serta pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hasil penelitian ini memaparkan tentang efektivitas metode qiraati dalam pembelajaran Al-Quran, sehingga kemampuan anak lebih optimal. Diperlukan analisis yang menyeluruh, perencanaan dan pengembangan pembelajaran di taman kanak-kanak, khususnya dalam perencanaan dan pengembangan pembelajaran di taman kanak-kanak. Metode pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati dapat meningkatkan hasil kemampuan membaca awal Al-Quran. Pencapaian hasil kemampuan membaca awal Al-Quran dapat ditingkatkan dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak.
KBM pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati melakukan classical teaching dan individual teaching, evaluasi kemampuan membaca Al-Quran. Metode qiraati lebih efektif dan dalam meningkatkan kemampuan membaca awal Al-Quran kelompok B TKIT Aroma Ambarawa. Berdasarkan temuan-temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan awal membaca Al-Quran pada TKB perlu dicarikan hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu kemampuan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan tingkat konsentrasi belajar anak. Demikian pemaparan dari saya tentang upaya meningkatkan kemampuan awal membaca Al-Quran dengan metode qiraati di TKB TKIT Aroma Ambarawa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.